Hai, selamat datang kembali di channel Zibar Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus dan selalu banyak duit ya. Pada video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Bloody Orange yang dirilis pada tahun 2016 tentang seorang bintang musisi rock terkenal bernama Bill. Dia memiliki seorang istri cantik yang aduhai yang bernama Isabel. Namun sayangnya tak pernah puas akan lele jumbo milik si uak suaminya. Di mana istrinya ini yang mulai jenuh melirik-lirik seorang pria perkasa sebagai obat cuci goanya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Terlebih dahulu dukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Oke lah. Tanpa menunggu aba-aba dari sang sutradara, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Scene diawali dengan diperlihatkannya seorang uak-uak yang sedang berburu kelinci yang bernama Bill. Dia sangat sukses dan kaya raya, dan saat ini ia memiliki seorang istri muda cantik, pokoknya aduhai ini bernama Isabel. Namun Isabel tak pernah puasa berkuda-kudaan dengan si David, yang dikarenakan lele milik suaminya sekarang tak jumbo lagi. Sehingga membuat si Isabel sering menggoda pembantunya yang masih muda dan pria itu bernama David. Pada saat itu si Isabel yang sedang berenang sambil menggoda-goda David tanpa menggunakan sehelai busana. Kemudian pada malam harinya, si Isabel pun makan malam bersama si Uak. Merasakan dinginnya malam, si uak pun mencoba kembali mengasah kemampuan lele jumbo dirinya. Pastinya dengan mengobok-obok goa milik Isabel. Namun belum juga menyelesaikan satu ronde, batang singkong si uak pun lemas tak berdaya. Pada akhirnya, si uak pun yang merasa malu dan mengizinkan istrinya untuk bercocok tanam dengan pria perkasa lainnya, dengan syarat tanpa diketahui oleh si uak sendiri. Ternyata benar saja, hal tak terduga pun telah terjadi, di mana si David yang sedang mendongkrak Isabel dari belakang, namun ternyata si Isabel pun merasakan kecewa yang dikarenakan belum juga 1 menit, lele jumbo miliknya David pun juga telah memuntahkan susu kental manisnya. Lalu setelah itu, Isabel pun mengganti bajunya dengan menggunakan baju daster pada saat itu yang terlihat aduhai. Tak lama kemudian datanglah seorang pria tampan yang bernama Lukas, yang ternyata adalah anak mantan suaminya si Isabel dulu. Singkat cerita, kalau si Isabel ini dulunya pernah menikah dengan pria tua juga, yaitu ayahnya si Lukas. Namun yang parahnya lagi, kalau si Lukas pernah selingkuh dengan Isabel. Ternyata maksud kedatangan si Lukas adalah mau menagih semua warisan ayahnya yang jatuh ke tangan si Isabel. Karena Lukas merasa dia punya hak atas warisan ayahnya tersebut. Namun si Isabel tak mau memberikan sedikit pun warisan itu kepadanya. Karena kesal, lalu si Lukas pun mengancam si Isabel kalau si Lukas akan menyebarkan video kanuragan mereka. Dan tak lama kemudian, datanglah si uak yang sudah mengetahui maksud dan tujuan kedatangan si Lukas tanpa banyak bertanya lalu mengajak untuk makan malam bersama. Di sini si Lukas sempat berkata kepada si uak bahwa si Isabel juga mau mengeruk hartanya si uak. Akan tetapi, malah membuat si uak tersenyum. Karena menurut si uak sih nggak masalah ya, kalau memang itu yang si Isabel inginkan. Singkat cerita, keesokan paginya, si uak pun mengajak Lukas untuk berburu di kebun. Sementara si Isabel yang sedang menunggu kedatangan si David sendirian di rumah, dan tiba-tiba David pun datang tentu saja untuk mengajaknya berlokat-loket. Akan tetapi, setelah selesai Isabel pun lagi dan lagi dibuat kecewa karena lele jumbo miliknya David dengan sangat cepat memuntahkan susu kental asinnya.
Scene pun beralih, di mana si Lukas dan si Iwa yang pada saat itu baru saja pulang berburu. Setibanya di rumah, si Iwa pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Sedangkan si Lukas lebih memilih bersantai di pinggir kolam sambil cuci-cuci mata yang pada saat itu si Isabel sedang berenang di kolam tersebut. Ternyata di sana juga ada si David yang sedang bengong dan merasa bersalah karena tak bisa memuaskan Isabel layaknya pria perkasa. Pada saat si David mendekati Isabel, si Isabel pun mengatakan kalau ia akan memberikan kesempatan sekali lagi untuk mengobrak-abrik goanya. Namun dengan syarat, si David harus pasrah saat singkongnya diulek-ulek oleh si Isabel sampai puas. Lukas yang sejak awal dari kedatangannya sudah mencurigai bahwa mereka berdua ini sedang berselingkuh. Pada malam harinya, si Lukas dan si Isabel yang terlihat sedang makan malam bersama masih aja berdebat soal warisan itu. Lalu si Isabel pun mengadu kepada si Iwa kalau dirinya diancam oleh si Lukas. Namun si Iwa yang sudah berpengalaman soal warisan pun mencoba menenangkan si Isabel kalau si Lukas cuma bisa ngeghosting doang. Di paginya terlihat si Lukas yang sedang mengobrol sambil berbisik-bisik mengatakan bahwa ia telah mengetahui hubungan antara si David dengan si Isabel. Di sini si Lukas meminta agar si David segera merobek-robek pertahanan gawang dari Isabel. Tak diduga benar saja, si David pun langsung mendekati si Isabel yang baru saja selesai berenang untuk memaksanya mukbang genjreng bersama. Apesnya, teriakan Isabel membuat sang hero pun langsung datang dengan membawa bedil miliknya. Sehingga tanpa pikir panjang, si David pun harus merasakan panasnya peluru yang bersarang di tubuhnya hingga pipam seketika. Si Lukas yang mengetahui hal itu langsung mengambil kesempatan untuk menghubungi polisi. Namun tiba-tiba si Iwa pun muncul dan langsung menghantam kepala si Lukas hingga pingsan. Lalu si Lukas pun diikat di sebuah kamar kosong. Sementara si Iwa pun bergegas pergi ke kota untuk mengurus soal kematian si David agar si Iwa dan si Isabel bisa lolos dari kasus tersebut. Sementara si Isabel bergegas membereskan mayatnya si David. Akan tetapi karena si Isabel tak sanggup mengangkat mayatnya, sehingga Isabel meminta bantuan kepada si Lukas untuk menguburkan mayatnya si David, sambil mengancam si Lukas untuk tidak mencoba melarikan diri. Karena barang bukti sidik jarinya Lukas yang sudah berada di bedil tersebut. Pada akhirnya si Lukas pun menuruti semua permintaan dari Isabel. Di keesokan paginya, terlihat si Lukas yang menghampiri Isabel yang pada saat itu sedang berada di kolam renang, mencoba untuk menasehati Isabel yang ketika berenang suka tak berbusana, padahal di rumahnya juga ada pria lain selain suaminya. Tapi si Isabel malah tak peduli. Setelah itu si Isabel pun menyarankan agar si Lukas untuk segera pergi dari rumah tersebut. Dan si Isabel berjanji gak akan ngelaporin ke polisi, namun si Lukas berbalik ngancam kalau si Lukas lah yang bakal duluan akan ngelaporin mereka. Di sini Isabel menjelaskan bahwa si Iwa adalah orang yang punya banyak relasi dengan pejabat setempat termasuk polisi. Dengan begitu si Iwa dengan sangat mudah untuk menjebloskan si Lukas ke dalam penjara. Pada malam harinya si Lukas yang lagi stres dan mabuk berat, ia nekat untuk menghabisi Isabel karena kesal warisannya ditahan-tahan terus. Tiba-tiba si Iwa yang telah kembali pulang pun langsung kembali menyelamatkan Isabel dan lalu mengikat si Lukas. Lalu si Iwa pun menawarkan dirinya untuk dihabisi oleh si Lukas, agar si Lukas bisa pergi dengan uangnya dan juga hidup bebas. Karena si Iwa pun udah capek ya, dengan penyakit leukemianya, juga rudalnya yang tak lagi berfungsi dengan baik.
Dengan begitu asuransinya bisa turun ke tangan Isabel, sedangkan warisannya si Isabel akan diberikan kepada si Lukas. Karena si Wak udah bikin skenario ini dengan polisi di kota kemarin. Lalu si Wak pun langsung menyuruh si Lukas untuk membongkar kembali kuburannya si David, karena di skenario mayatnya si David harus tetap berada di kolam renang tersebut. Akan tetapi si Wak pun berpesan agar si Isabel jangan mau kembali dengan si Lukas. Lanjut cerita, mereka pun memaksa si Lukas agar mau membuat sebuah video pengakuan kalau Lukaslah yang telah membunuh si David. Setelah video tersebut selesai, Lukas pun akhirnya menuruti permintaan si Wak. Tiba-tiba, si Isabel yang haus dengan warisan tersebut pun tak ingin memberikan warisannya kepada si Lukas dengan menodongkan pistolnya ke arah si Lukas. Secara mengejutkan, si Lukas pun menusuk Isabel dengan gunting yang sudah dipersiapkannya sejak awal. Beruntungnya pada saat itu, Isabel masih terselamatkan dan melompat ke kolam renang. Si Lukas yang pada saat itu masih dalam kondisi sedikit mabuk, tentu saja sangat kesulitan untuk menghabisi Isabel dengan menembak ke arah kolam tersebut. Ternyata Isabel yang masih keturunan ikan lohan ini dengan pintar dan dapat mengelabui Lukas dan berlindung di balik mayatnya David. Sehingga ia pun dengan mudah menembak Lukas, sehingga ia pun ikut-ikutan modar menyusul si Wak. Setelah itu Isabel pun menelepon polisi setempat dengan merekayasa cerita bahwa kalau suaminya telah dibunuh oleh orang yang tak dikenal. Dan alur film Blood Orange pun berakhir. Oke guys, segitu dulu alur cerita film Blood Orange kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ya. Nah, pesan dari film ini adalah jagalah hubungan dengan pasangan kalian ya. Karena menikah itu harus bisa terima apa adanya. Mau kayak apa juga suaminya juga kan udah pilihan kalian pas sebelum nikah juga ya. Nah, kalau masalah puas nggak puasnya mending dibicarakan aja baik-baik supaya nggak selingkuh. Oke, segitu dulu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.